Halo semuanya, kita kali ini akan belajar tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah tata nama senyawa alkana. Berikut adalah salah satu contoh rumus struktur senyawa alkana. Untuk pemberian nama senyawa alkana, kita harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama, pilih rantai utama dengan jumlah atom C terbanyak dan mengikat banyak cabang. Oke, kita lihat beberapa kemungkinan untuk pembentukan rantai utama pada rumus struktur senyawa alkana berikut. Kemungkinan yang pertama, jumlah atom C-nya ada 6. Kemungkinan yang kedua, jumlah atom C-nya 5, lebih sedikit. Kemungkinan yang ketiga, jumlah atom C-nya 4, lebih sedikit lagi. Jadi, kita akan memilih kemungkinan yang pertama karena mempunyai jumlah atom C paling banyak. Oke, selanjutnya, setelah memilih rantai utama, sisa rantai utama itu dijadikan cabang atau namanya adalah alkil. Jadi, CH3 yang tersisa itu adalah cabang atau alkilnya. Selanjutnya, beri penomoran pada rantai utama dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang, atau cabang harus mempunyai nomor kecil. Kita coba penomoran yang dimulai dari sebelah kiri, atom C sebelah kiri. Ya, kita akan dapatkan cabang terikat pada atom C nomor 4. Tetapi, jika kita memberikan penomoran dimulai dari atom C yang sebelah kanan, kita dapatkan cabang yang terikat pada atom C nomor 3. Tadi di aturannya kita harus mengambil penomoran cabang itu yang lebih kecil, berarti kita pilih penomoran yang dimulai dari sebelah kanan, supaya cabangnya terletak di nomor yang lebih kecil. Selanjutnya, penulisan nama dimulai dengan nomor cabangnya, nama cabang, dan diikuti nama rantai utamanya. Sekarang kita akan lihat nama rantai utama dan nama cabangnya. Rantai utama terdiri dari 6 atom karbon. Cabang atau alkilnya terdiri dari 1 atom karbon. Jadi, penamaan untuk rantai utama dan cabang itu dilihat dari jumlah atom karbon yang menyusunnya. Nah, kita lihat di sini, jika rantai utama tersusun dari 6 atom karbon, maka namanya adalah heksana. Jika cabang tersusun dari 1 atom karbon, maka namanya adalah metil. Nah, untuk penamaan rantai utama dan cabang ini diambil dari jumlah atom karbonnya diakhiri dengan ana. Kalau untuk alkil itu diakhiri il. Jadi alkana diakhiri ana, alkil diakhiri dengan il. Oke, kita ingat-ingat ya, nama rantai utamanya adalah heksana, nama cabangnya adalah metil. Nah, kita ke aturan yang terakhir tadi. Untuk penamaan itu dituliskan dulu nomor cabangnya. Nomor cabangnya adalah 3, diikuti dengan nama cabang. Nama cabangnya adalah metil, lalu diikuti dengan nama rantai utamanya, yaitu heksana. Jadi nama rumus struktur senyawa alkana berikut adalah 3-metil heksana. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, aturan yang pertama, pemilihan rantai utama. Kita lihat beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan rantai utama pada rumus struktur senyawa berikut ya. Yang pertama, kita ambil yang lurus dulu. Jumlah atom C-nya ada 6, itu untuk kemungkinan pertamanya. Lalu kita lihat untuk kemungkinan yang kedua, jumlah atom C-nya ada 5, lebih kecil, berarti tidak kita ambil. Kemungkinan yang selanjutnya, kemungkinan ketiga, jumlah atom C-nya juga 5, berarti tidak kita ambil. Lalu kemungkinan selanjutnya yaitu jumlah atom C-nya 6, maka bisa kita perhatikan. Nah, kemungkinan pertama tadi rantai utamanya berjumlah 6, kemungkinan keempat itu juga
berjumlah 6 atom C-nya. Nah, kita bandingkan. Jika kalian menemukan rantai utama yang berjumlah sama, kalian bandingkan jumlah cabangnya. Untuk kemungkinan yang keempat ini, dia mempunyai 3 buah cabang. 1, 2, 3. Lalu untuk kemungkinan yang pertama, kita lihat ya. Kemungkinan yang pertama yang lurus itu mempunyai cabang 1, 2, 3. Ternyata jumlah cabangnya sama-sama 3. Berarti kalian boleh memilih kemungkinan yang pertama, yang rantai utamanya lurus, atau kemungkinan yang keempat yang rantai utamanya sedikit berbelok seperti ini. Nah, saya memilih rantai utamanya yang lurus ya. Nah, ini rantai utamanya berjumlah 6, berarti namanya adalah heksana ya. Oke, selanjutnya untuk cabangnya. Nah, untuk penomorannya, di sini langsung terlihat penomoran itu dimulai dari kanan karena cabangnya lebih dekat ke atom C yang di sebelah kanan ya. Bisa terlihat, jadi kita langsung berikan penomoran mulai dari atom C yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Lalu cabang yang pertama ini namanya metil. Cabang yang kedua itu sama, jumlah atom C-nya hanya 1, berarti namanya juga metil. Berarti ada 2 cabang yang mempunyai nama sama. Lalu cabang yang ketiga, ini jumlah atom C-nya ada 2, dia namanya adalah etil. Kita lihat ya. Nah, di sini untuk cabang atau alkil yang jumlah atom C-nya 2, dia namanya adalah etil. Nah, selanjutnya, jika terdapat cabang lebih dari 1, maka aturannya adalah menuliskan cabang itu berurutan abjad. Jadi di sini ada cabang yang mempunyai nama etil dan mempunyai nama metil. Kalian harus urutkan abjadnya dulu, antara E dengan M itu duluan mana. Duluan E ya, berarti nanti yang kita tulis duluan adalah yang etil. Selanjutnya, syarat kedua, cabang yang sama ditulis menjadi 1. Jadi di sini ada cabang yang sama, namanya adalah metil. Nanti kalian menuliskannya bukan metil-metil, tetapi menuliskannya itu ditambah dengan awalan. Jika cabang yang sama itu jumlahnya ada 2, maka dia menggunakan awalan di. Jika cabang yang sama itu jumlahnya ada 3, maka dia menggunakan awalan tri. Nah, di sini kan cabang yang sama ada 2 jumlahnya, 1, 2. Jadi nanti menggunakan awalan di. Oke, setelah penomoran dan pemberian nama cabang serta rantai utama, kita ke penamaannya. Penamaannya tadi aturannya adalah menuliskan nomor cabangnya dulu. Nah, cabangnya ada 2 jenis nih, ada etil dan metil. Yang kita utamakan atau yang ditulis duluan adalah etil. Jadi nomor yang ditulis duluan juga nomor dari cabang etil itu. Etil terikat pada atom C nomor 4, jadi kita tuliskan 4 etil. Lalu cabang yang selanjutnya yaitu metil itu terdapat pada nomor 2 dan 3. Jadi nomornya harus ditulis semua. 2,3. Artinya di nomor 2 dan nomor 3 itu terikat cabang metil. Nah, lihat. Di sini untuk penulisan metilnya itu menggunakan awalan di, artinya ada 2 metil. Jadi untuk rumus struktur ini namanya adalah 4 etil 2,3 dimetil heksana. Nah, sekian dulu penjelasan untuk tata nama senyawa alkana. Selanjutnya kalian akan belajar tentang tata nama senyawa alkena ya.